Halo. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi dok. Pagi, Dok. Pagi. Oke, jadi saya lihat hari ini yang berkumpul baru 56 orang. Karena sebenarnya mohon maaf ini kan masih suasana liburan ya, tapi oleh eh, kepala mata koordinator mata kuliah, saya dihimbau untuk paling tidak mengatur jadwal biar minggu ini nggak kosong. Karena kalau tidak diatur di minggu ini, maka nanti khawatir dia akan menumpuk di minggu-minggu selanjutnya yang mana itu akan menyusahkan kalian. Jadi eh, saya sempatkan untuk mengisi sesi hari ini barangkali hanya sejam ya teman-teman ya karena ini juga hari libur. Baik, jadi biar tidak berlama-lama lagi, kita mulai sejam, nanti kita akhiri jam 11.30. Yang akan kita bahas di hari ini adalah tentang sistem penyakit dari sistem pencernaan pada hewan besar. Bedanya dengan interna pada semester lalu, di mana pada semester lalu kita membahas lebih banyak ke hewan kecil. Ya. Pada semester ini kita bahas beberapa penyakit. Jadi tidak sebanyak yang ada di hewan kecil. Kalau di hewan kecil kemarin ada 33 kalau nggak salah penyakitnya 34 penyakit hewan kecil. Nah, kalau di hewan besar itu kurang lebih ada 19 penyakit di hewan besar. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin mengencourage teman-teman. Saya mau, karena ini materinya cukup banyak sebenarnya ya, untuk mempermudah kalian untuk melewati atau untuk lulus topik ini. Tunggu sebentar. Saya minta teman-teman membuat satu resume, satu satu resume begitu. Jadi modelnya seperti tabel. Saya ada nggak munculkan di sini? Seperti tabel, di mana tabel itu nanti berisi nama penyakit, kemudian nama lain daripada penyakit, kemudian penyebabnya apa, patofisiologi atau patogenesisnya seperti apa. Kalau misalkan dia penyebabnya adalah agen infeksius, kemudian juga cara mendiagnosanya, kemudian yang terakhir adalah treatmentnya seperti apa, ya. Itu dibuat sendiri. Saya sudah info juga ke kelompok kelas B dan C untuk membuat semacam resume untuk kalian sendiri, nggak usah dikumpul untuk kalian sendiri biar kalian lebih mudah belajar. Jadi nanti ketika resume dalam bentuk tabel itu selesai, kalian akan bisa membandingkan satu penyakit dengan penyakit lainnya. Karena penyakit pada hewan besar ini sebenarnya saling terkait ya. Misalkan saya nyebutkan kolik, jadi kolik itu tidak hanya karena abomasitis, misalkan seperti itu bisa jadi karena adanya bloat atau hal-hal lain yang barangkali sebenarnya patofisiologinya agak mirip-mirip, tapi dari segi penanganan bisa jadi berbeda. Itu contohnya satu. Atau misalkan kasus ikterus pada sapi atau pada kuda, biasanya kita fokus pada sapi itu apa saja yang bisa menyebabkan, pada kuda itu variasinya apa saja. Jadi memang ada variasi antar spesies itu dia beda-beda sehingga em, akan sangat membantu jika teman-teman nanti bisa membuat satu resume itu. Jadi nanti kelihatan semuanya terpampang itu dalam bentuk tabel. Oke, jadi agar tidak berlama-lama lagi, saya cek dulu ada berapa ini yang datang kelas. Eh, sudah ada berapa orang ini yang datang kira-kira ya? Tunggu sebentar. Ada 50 orang ya karena saya nggak bisa lihat. Oh, 67, 66 orang. Oke. Kita mulai saja ya. Ya, jadi semester ini kita mempelajari tiga bagian utama untuk di sistem pencernaan yang saya sudah bagi sebenarnya biar kalian nggak terlalu numprok belajarnya. Yang pertama kita akan bahas alteration atau pada kuliah ini akan kita bahas lebih banyak di alteration atau perubahan yang terjadi pada saluran pencernaan dan fungsi daripada sistem hepatobiliari. Ya, kalau kemarin di hewan kecil, saya juga bahas di awal apa saja yang berubah, klinis atau lesi apa saja yang berubah ketika ada gangguan pada saluran pencernaan. Kalau masih ingat kan ada tiga hal itu yang berubah di mana atau klinis utamanya bisa muncul, yakni muntah, kemudian diare, dan juga yang terakhir adalah weight loss ya, anoreksia dan weight loss. Itu juga ada pada hewan besar, tapi dia lebih kompleks ininya, apa namanya, klinisnya.
Nah, itu yang akan kita bahas di awal ya hari ini dan barangkali 2 hingga 3 penyakit di saluran pencernaannya ya. Nanti sampai dengan vesikular stomatitis kalau nggak salah itu di 3 penyakit utama. Dan terakhir barangkali nggak semuanya akan bisa saya bahas karena minggu depan kita akan membahas sisa daripada bahasan di part 2 dan part 3 plus akan ada case study ya. Kalau di kelompok kemarin case study-nya itu mengumpul, saya baru lihat. Nah, sekarang tergantung kalian. Kalau misalkan, jadi saya sudah bikin eh, apa ya? Saya sudah bikin kesepakatan dengan kelompok lain. Jadi misalkan kalau case study-nya karena kemarin nggak cukup waktu, jadi case study-nya dikumpul karena mereka belum ada persiapan saat saya tanya-tanya di awal ya. Karena asumsi saya ketika saya menjelaskan minggu depan itu paling tidak kalian sudah membaca part 2 dan part 3-nya. Karena ini nggak mungkin akan saya bahas dalam 2 kali kuliah ini karena banyak banget. Jadi barangkali akan saya review di awal. Kalau misalkan sudah oke, maka saya lanjutkan dengan memberikan case study. Nanti di akhir ketika case study ini dikerjakan berkelompok ya. Ketika case study ini sudah bisa dikerjakan, kemudian teman-teman sudah paham caranya menelusuri diagnosa, maka kemudian di akhir akan ada presentasi. Kalau misalkan ini bisa kalian lakukan dalam pertemuan ke depan, jadi ada 2 opsi ya. Satu dengan presentasi atau dua ketika kalian nggak siap dan saya harus menjelaskan semua penyakit ini dalam 2 jam pertemuan atau 1 jam pertemuan itu full, maka mau nggak mau tugasnya dibawa pulang, case study-nya dibawa pulang. Nah, dengan begitu, kalau misalkan ini dibawa pulang, bobot daripada case study ini saya turunkan gitu. Jadi, kan ada 2 penilaian sebenarnya dari setiap topik itu. Jadi, satu UTS untuk saya, satu UTS, dan satu presentasi atau case study. Kalau misalkan nanti nambah-nambahin poin dari sana adalah quiz. Kalau misalkan nanti kuisnya dibawa pulang, barangkali saya turunin kuis, apa namanya, case study-nya saya jadikan 20%. Tapi kalau misalkan nanti di pertemuan minggu depan kalian bisa presentasi, maka saya naikin jadi 40%. Jadi kalian misalkan nanti ya UTS-nya nggak kesulitan, nggak perlu worry karena sudah punya nilai 30% dari presentasi. Itu kalau presentasi, kalau misalkan kalian siap minggu depan. Jadi itu ditentukan oleh kalian sendiri ya. Bisa dipahami, kira-kira ada pertanyaan terkait dengan kesepakatan itu? Atau bisa disepakati atau kalian mau bargaining juga boleh. Kalau misalkan ada hal yang mau kalian tawar lagi, negosiasikan. Kalau misalkan dengan sistem itu oke, ya saya jalan. Gimana kira-kira? Mau pakai presentasi atau mau dibawa pulang case tadinya? Izin Silakan bertanya, kalian Dok. aja. Ya, silakan. Jika presentasi tersebut, apakah penyakitnya ditentukan oleh Dok Dian atau kami sendiri yang Saya memilih bawa gitu? penyakit. Nanti saya akan bawa penyakit. Ya, ada 2 penyakit kelas minggu lalu juga ada 2 penyakit yang harus kalian selesaikan. Jadi nanti by the end of class itu presentasi kalian dan kalian akan mendefend jawaban kalian. Kalian akan mendefend diagnosa kalian. Nanti kelompok lain sudah punya diagnosa tertentu ya sudah silakan. Nanti ada yang mau argue boleh, ada yang mau setuju juga boleh seperti itu. Jadi nanti saya bawa kasus, saya kasih video, saya kasih hasil darah, saya kasih hasil UCAM, saya kasih juga beberapa data terkait dengan penyakit itu yang mana itu yang harus kalian pecahkan saat kelas. Seperti itu. Nah, tapi karena kalian saya kasih bobot yang lumayan besar di presentasi, artinya kalian saya asumsikan paham dengan part 2 dan part 3 ini ya. Akan ada sedikit barangkali saya tanya jawab di awal sebelum mulai kelas untuk memastikan bahwa kalian sudah paham dengan yang ada di part 2 dan part 3 seperti itu. Baru nanti saya jelaskan lagi sedikit, barangkali bagian-bagian yang nggak kalian pahami. Setelah itu saya lanjutkan di case study. Case study-nya agak lama soalnya 30 menitan gitu. 20 hingga 30 menit. Seperti itu. Dari saya nanti case study-nya. Kira-kira jelas, Dabira? Jelas, Dokter. Mungkin izin berdiskusi dahulu dengan Oke, boleh, anak-anak. boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti kalian bawa pulang, tugasnya pun juga nggak apa-apa. Jadi minggu depan tuh akan full kuliah. Kalian bisa aja bosan karena saya literally akan menjelaskan semua penyakit yang ke-19 ini. Barangkali akan ada emphasis atau akan ada stressing di beberapa penyakit yang saya rasa memang paling sering muncul di
Indonesia terutama ya, dan di beberapa wilayah di sekitar Indonesia, terutama negara-negara sekitar. Karena negara-negara sekitar ini terkait dengan kita karena ada kebijakan um, animal quarantine dan kemudian juga perpindahan penduduk dari tempat kita ya dan ke tempat yang baru yang membutuhkan satu dua hal untuk diselesaikan yang mana itu sebenarnya terkait gitu kayak vaksin Q fever atau hal-hal lain sebenarnya itu masih nyangkut juga di topik kita kayak gitu. Jadi saya akan pilih beberapa penyakit yang um, umum. Saya udah punya sebenarnya ini kayak begini, cuman saya belum sempat scanin. Nah, jadi di sini, aduh, ini kenapa ya? Anyway. Jadi di sini ini um, ada sekitar, let me see, iya ada sekitar 19 penyakit saluran plus 8 penyakit hepatobiliari yang mana nanti di atas semua penyakit itu sudah saya kasih tanda asterisk, saya kasih tanda bintang, di mana itu adalah penyakit-penyakit yang paling sering muncul. Ya, itu barangkali yang harus kalian uh, apa namanya pelajari lebih lebih banyak gitu. Misalkan actinobacillosis, kemudian actinomycosis, contagious ectyema atau ORF, kemudian blue tongue, VS atau vesicular stomatitis, kemudian FMD, foot and mouth disease, kemudian EPE atau equine proliferative enteropathy, BVD, malignant catarrhal fever, MCF, kemudian ada juga peritonitis dan traumatic reticuloperitonitis. Lalu ada Clostridium, terutama ada toksinnya di situ yang penting juga kita untuk pelajari. Paratuberkulosis dan dua penyakit defisiensi. Ya, itu barangkali yang untuk saluran pencernaannya. Kalau di organnya sekarang, aksesoriusnya, yang penting itu hampir semuanya penting sih, tapi yang paling sering terjadi itu adalah PA toxicity, pyrrolizidine alkaloid toxicity. Yaitu karena ada ingesti tidak sengaja dari beberapa jenis tanaman. Ya. Kemudian ada juga black disease, ada Taylor disease, Tyser disease, itu barangkali. Nggak terlalu banyak, ada 4 lah. Untuk yang hepatobiliari ini sebenarnya saya mau bagikan tapi saya lupa kemarin fotokan. Anyway, kita mulai aja ya. Jadi itu semua tadi beberapa jenis penyakit yang akan saya stressing atau saya emphasize ketika em, menjelaskan nanti. Oke, sekarang kita belajar bahwa di hewan kecil dia punya klinis-klinis tertentu eh, yang menandakan atau yang sangat spesifik menjadi penanda bahwa ada hal yang salah pada saluran pencernaannya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang nggak terlalu banyak berbeda dengan hewan kecil, dengan sedikit penyesuaian karena anatominya agak berbeda ya. Di hewan besar kita kenal istilah poligastrik atau ruminansia. Nah, kalau di hewan kecil barangkali tidak ada. Sehingga itu juga akan apa ya? Itu akan menyebabkan sedikit adaptasi, sedikit variasi dalam hal fisiologinya. Di mana pada hewan besar itu dia sistem daripada pencernaannya itu relying on fermentasi. Jadi dia ada kegiatan fermentasi dibandingkan dengan enzimatis. Kalau di hewan kecil barangkali full ada enzimatik ya. Dari mulut hingga ke belakang itu semua ada proses enzimatik. Oke, jadi sebelum kita mulai sekarang membahas satu persatu daripada clinical lesion ini, biar saya tidak apa namanya, biar saya juga punya pegangan bahwa kalian masih ingat beberapa hal di semester lalu. Tunggu sebentar, saya how do I? um, Oke, coba saya mau throw satu hal ya. Tunggu sebentar. Kita coba adakan pretest kecil ya. Nah, pretest kecil ini. Eh, oke, ouch. Sebentar, sebentar. Oke, oke, saya bagikan pretest itu lewat chat ya. Saya tunggu teman-teman yang hadir di sini untuk mengisinya dalam waktu 3 menit. Jadi ini saya akan mulai di 10.45 dan saya akan close responnya di 10.48.
Oke, ada 5 pertanyaan singkat. Silakan dijawab juga dengan singkat, nggak perlu banyak-banyak. Ini, silakan dijawab dan nanti akan saya baca berapa kalau misalkan hasilnya ini bisa saya jadikan untuk poin nambah-nambah saat UTS ya karena di UTS di internal hewan besar ini nggak akan ada remedi seperti tahun lalu. Jadi harus dibaikin hasilnya sekarang. Oke, ini dia form Google-nya atau form quiz-nya silahkan diisi. 3 menit ya. Oke, semua sudah bisa menerima di chat box ya. Oke, silahkan dikerjakan. Akan saya tutup responnya di 10:48. Silakan. Ini sudah semester lalu, oke, karena sudah ini saya baru ada 29 yang ini. Oke, timestamp-nya akan saya selesaikan di 10:48 ya. Jadi yang setelah itu tidak akan saya anggap. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Astaga, tulisannya. Oke. Tunggu. Oke.
Pertanyaan, jawabannya unik-unik ya. Oke, nggak apa. Ada kurang lebih 56 orang yang menjawab. Tunggu sebentar, ini saya apa namanya? Sengaja saya anonimuskan karena biar kalian jawab sebisanya. Oke, secara garis besar sudah tahu ya saluran pencernaan dari mulut hingga esofagus, sorry, dari mulut hingga ke anus atau rektum. Kemudian terkait dengan klinisnya, ada yang jawab cuma tahu diare, ada juga yang tahu timpani atau bloat, kemudian ada juga yang ulkusnya nggak tahu di mana nih. Kemudian ada yang displacement abomasum, oke. Timpani, retikulitis, ulkus, ulcerasi di mana? Meteorismus, apa itu meteorismus? Oke, oke. Oke, anyway. Terus apa lagi nih? Agen infeksiusnya E. coli. Oh, oke. Kemudian ada apa lagi nih? Bakteri, virus, parasit, tapi nggak menjelaskan apa ya namanya. Oke, terus perbedaan muntah dan regurgitasi. Kita saya lihat. Oke. Dan ini banyak yang nggak tahu ya perbedaan lesi actinobacillosis dan actinomyces. Padahal kalian sudah belajar ini di patosis loh. Ini mau diulang berapa kali kalian sampai bisa ini. Jangan dilupain karena patosis itu juga kalau di patosis ya itu sebagai jembatan kalian tahu patofisiologi dari suatu penyakit. Kalau di internal kalian tahu itu semua, tapi kemudian sekarang kalian tahu cara mendiagnosanya. Tahu cara mendiagnosa, kemudian kalian tahu cara mengobatinya. Itu tujuannya belajar internal. Jadi semua yang kalian sudah pelajari di patosis, sudah capek-capek apa namanya tiap hari lihat si Falagan, masa terus kemudian dilupain. Jangan dilupain ya, karena itu juga sebagai dasar daripada kalian nanti apa namanya mempelajari internal ini. Oke, sekarang kita mulai deh dari lesi ya, lesi atau klinis yang muncul pada bagian mulut. Nanti kita akan bahas sampai yang ke belakang. Jadi kita akan bahas tentang oral vesicles, erosion, jadi erosi atau semua lesi yang mungkin bisa terjadi di mulut, bisa berbentuk vesicle, bisa terjadi erosi atau ulcerasi, kemudian bisa juga itu harusnya or ya, bisa juga pertumbuhan ya. Oke, semua jenis lesi yang ada pada mulut biasanya dia akan memunculkan klinis pitialism ya. Jadi pitialism itu hipersalivasi kalau bahasa medisnya atau saliva yang berlebihan ya. Kemudian ada juga gerakan atau klinis yang seperti hewan ini memunculkan mekanisme untuk menghilangkan rasa sakitnya melalui gerakan pseudo mastikasi apa namanya? Dia seperti ngunyah tapi sebenarnya nggak ada makanan di mulutnya. Itu seperti mau mengeluarkan karena kan ini drolnya atau salivanya itu keluar terus. Jadi dia seperti ingin eh, apa namanya menahan saliva itu biar nggak keluar dengan cara eh, mengunyah eh, secara terus-menerus. Nah, sekarang berbicara tentang penyebab daripada lesi-lesi di mulut ini atau lesi di rongga mulut, dia biasanya kalau dia yang paling sering ya itu karena penyebab-penyebab yang infeksius. Di mana infeksius ini dia apa namanya berkaitan dengan klinis demam ya karena ada infeksi, biasanya dia disertai juga dengan demam. Contoh-contoh penyakitnya itu BPS ya. Buka lagi patologinya. BPS itu apa? Ada yang tahu BPS itu apa? Bovine apa? Hmm, Gak ada yang tahu sama sekali? Oke. Di kelas yang kemarin minimal satu orang ada yang jawab. BPS itu, Bovine viral diarrhea. oi, 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 bovine viral diarrhea. No, itu BVD kalau BPS. Bovine, apa Bovine kira-kira? papillary stomatitis, Dok. Oke, bovine papillary stomatitis boleh. Nah, kemudian ada juga actinobacillosis. Ingat ya, kemarin waktu ujian segede gambreng itu dikasih soalnya gede dan salah satu jawabannya adalah actinobacillosis. Temennya lagi satu lagi si actinomycosis. Pertanyaan saya yang mana yang gram negatif, yang mana yang karena gram positif? Masih ingat nggak?
Basilosis atau mycosis yang gram positif? Bacillus negatif, mikosis positif, Dok. Oke, Bacillus negatif, mycosis yang positif. Kalau dari segi lesi, yang mana yang lidah papan, yang mana yang lampijau? Ayo Lampi jauh lupa. Yang actinomycosis, mises dokter. lampi jauh, Dok. Ya, actinomycosis itu yang lampijau. Satunya lidah papan, yang satunya lampijau. Ya, jangan sampai ketukar actinobacillosis ini meskipun nanti penanganannya hampir sama, tapi jangan sampai ketukar dari segi penyebab dan juga klinis utamanya ya. Kemudian kita juga mengenal adanya VS atau vesicular stomatitis, itu juga muncul paling sering pada sapi dan kuda. Nah, ingat tadi di awal saya sudah sampaikan, saya menyarankan bahwa teman-teman bisa membuat satu tabel isinya macam-macam yang tadi sudah saya sebutkan. Yang mana sebenarnya salah satu daripada tujuan membuat tabel itu adalah di mana satu penyakit itu tidak menyerang semua spesies pada hewan besar, hewan ternak ya. Ada beberapa penyakit yang lebih common atau lebih sering di sapi dan kuda, dan sisanya ada yang lebih sering di kambing dan domba. Itu harus kalian juga pelajari. Misalkan nanti di soal saya sudah menjelaskan ada anak eh, anak domba baru berumur sekian, kemudian dia memperlihatkan diare yang berwarna hijau gelap, kemana arah diagnosanya. Ya, itu semua kalian harus analisis dari spesiesnya dulu, kemudian umur, ya, kemudian baru ke klinisnya. Baru nanti diagnosa kalian akan mengerucut dari sana. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada informasi atau pengetahuan tentang predileksi, bukan predileksi sih, prevalensi masing-masing spesies ini terhadap beberapa penyakit, ya akan susah nanti menentukan diagnosa, ya. Blutang yang lebih sering pada domba atau kambing ya. Kemudian juga contagious eczema atau ORF yang juga sering pada domba dan kambing. Oke, sekarang kita lihat salah satu klinis di lesi mulut ini penyebabnya adalah blutang ya. Blutang itu virus atau bakteri atau jamur atau parasit. Ada yang tahu? Blutang itu penyebabnya virus, bakteri, jamur, eh, parasit atau non-infeksius. Eh, Virus kah, dok? Virus, blutang virus ya. Ingat, jadi hampir semua penyakit virus itu dia menyebabkan vaskulitis. Virus itu paling suka yang namanya dinding, pembuluh darah, endotel itu dia paling suka. Jadi replikasi awal akan dimulai di sana. Vaskulitis, entah itu apa namanya, pembuluh darah yang ada di mulut, entah itu pembuluh darah yang ada di mata atau di saluran cerna, biasanya dia akan mulai bereplikasi di daerah pembuluh darah endotelium sehingga dia menyebabkan vaskulitis ya. Jadi kapanpun kalian melihat vaskulitis klinisnya ya, kalau kita dengar vaskulitis ya artinya sesuatu hal itu terjadi pada pembuluh darahnya, ada beberapa hal yang pasti akan mengikuti. Satu yang paling sering akan adanya aktivasi daripada vasodilators, ya. Jadi kita ada vasoaktif faktor namanya, ketika dia ada peradangan di situ dia akan membesar volumenya. Kemudian juga jarak antara endotel atau jarak antara apa namanya, penahan dinding pembuluh darah itu juga akan meregang. Ketika itu meregang, air mulai keluar, itu yang kita sebut dengan edema. Ya, itu yang kita sebut dengan kalau misalkan dia ada di rongga peritoneum atau rongga abdomen, itu yang kita sebut dengan asites. Jadi adanya sisipan cairan keluar daripada pembuluh darah. Itu ya salah satu vaskulitis. Tapi kemudian ketika vaskulitis ini terjadi dalam derajat yang relatif lebih masif ya, artinya dia langsung berlangsung akut, kemudian daripada kalau tadi kan vasoaktif faktor barangkali berlangsungnya relatif bisa akut juga, tapi seringkali dia klinisnya itu dalam posisi infeksi yang tidak terlalu parah, maka dia akan menyebabkan sisipan air. Tapi kalau di posisi dia infeksinya berlangsung lebih severe atau lebih parah, ya, dia bisa menyebabkan adanya iskemik jaringan karena tadi ada kerusakan karena barangkali satu dua dinding-dinding pembuluh darah ini, sehingga nanti dia menyebabkan
satu klinis yakni cyanosis ya. Yang terjadi pada bulu tangkis sebenarnya juga cyanosis ya karena adanya kurangan asupan oksigen di daerah-daerah yang mengalami vaskulitis tadi ya. Kemudian kita tahu juga ORF itu biasanya dia menyebabkan salah satu ini saya bahas yang infeksius dulu ya. Dia ORF penyakitnya juga karena em, virus. Kemudian dia itu biasanya hanya terbatas di bagian labia atau bibir atau lips dan juga gusi ya. Biasanya dia proliferatif. Kalau proliferatif, bayangkan aja kalian itu ngelihat sesuatu yang growing keluar ya. Bayangkan aja kembang kol atau brokoli terserah ya. Kayak gitu biasanya lesi yang proliferatif, lesi yang keluar, lesi yang bertumbuh bentuk satu jaringan baru proliferatif ya. Kemudian, wait, kenapa ke sini larinya? Oke. Nah, biasanya ketika lesi mulut itu tidak dibarengi dengan demam, itu biasanya dia disebabkan oleh iritan ya atau chemical. Nah, iritan yang paling sering itu muncul, iritan tahu ya, sesuatu yang mengiritasi sama dengan iritan. Sama dengan konsepnya dengan alergen, sesuatu yang bisa menyebabkan alergi ya, namanya alergen. Iritasi juga begitu, sesuatu yang menyebabkan iritasi itu namanya iritan, ya. Salah satu yang paling sering menyebabkan apa namanya iritasi pada mukosa mulut tangan besar adalah yellow bristle. Itu kayak ini dia gambarnya sebenarnya. Ini saya cari coba bahasa Indonesianya ya, yellow bristle grass. Kalau nggak salah namanya itu Crotalaria. Setaria, rumput setaria. Barangkali di sini juga banyak rumput-rumput seperti ini yang tumbuh di jalan raya biasanya. Dan itu tidak sengaja apa namanya masuk ke dalam pakannya dan kemudian eh, tergigit atau teringesti oleh hewan besar sehingga itu menyebabkan erosi pada mulutnya. Ya, ini rumput setaria. Oke, sekarang regurgitasi dan vomiting. Tadi beberapa saya lihat sudah oke jawabannya, ya, jangan dilupain bahwa regurgitasi itu dia cenderung lebih ke lokal atau regional, di mana vomiting atau muntah itu dia lebih terkoordinasi dan melibatkan pusat kendali yang ada di otak, di medulla oblongata, ya. Nah, sekarang barangkali yang akan kalian lihat lebih sering pada hewan besar itu, kalau di hewan kecil barangkali vomiting ya, kalau di hewan besar lebih sering adalah regurgitasi. Nah, pertanyaan saya sekarang, kapan kalian tahu regurgitasi itu bersifat abnormal? Kan kita udah sepakat ya dari semester lalu bahwa regurgitasi itu lebih ke fisiologis. Sebenarnya nggak apa-apa regurgitasi dia ada juga. Kalau di sapi malah kita kenal dengan remastikasi. Nah, sekarang pertanyaan saya terkait dengan regurgitasi bahwa adanya reflux, adanya pengeluaran dari entah itu di perutnya, kemudian atau di bagian ya perut lebih dalam, kemudian kembali lagi ke mulut atau misalkan sampai jatuh-jatuh itu ya. Artinya seperti muntah tapi sebenarnya nggak yang tidak ya, yang effortless gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya ketika itu sistem itu sebenarnya berlangsung lebih banyak dalam keadaan normal, kapan dia abnormal? Atau bagaimana kalian tahu regurgitasi ini kemudian abnormal? Ada yang bisa menjawab nggak? Saat regurgitasi itu tidak terkontrol, dok. Oke, seperti apa tidak terkontrol itu? Setahu saya bisa karena blood, dok. Oke, seperti apa? Maksud saya tidak terkontrol itu apakah dari segi jumlah, apakah dari segi frekuensi, atau gimana? Dari segi frekuensinya tidak terkontrol, dok. Soalnya itu ada tekanan gas saat terjadi Oke. blood. Ya, good. Jadi sebenarnya dalam keadaan normal, regurgitasi itu fine-fine aja ya. Tapi kemudian dalam keadaan dia itu abnormal, jadi satu, dia terjadi dalam frekuensi yang terlalu sering. Tiap makan itu pasti dikeluarin lagi. Dia nggak muntah karena nggak ada kelihatan gerakan abdomen, nggak ada hipersalivasi di awal, dan nggak ada pelibatan otak. Jadi biasanya dia itu habis makan itu langsung gumoh. Kalau kita bayangin bayi ya gumoh, gumoh terus habis minum gumoh. Di sana kita tahu bahwa sesuatu ada yang salah dengan saluran pencernaannya. Salah satunya penyebabnya adalah dia blockage ya. Blockage itu entah karena ada bloating di perutnya atau ada blockage di bagian esofagusnya atau hal-hal lain yang barangkali menyebabkan nggak bisanya pakan itu masuk dengan mulus ke bagian perutnya ya. Entah itu for stomach, entah itu true stomach ya.
Salah satunya yang paling sering memang apa namanya physical blockage ya, selain daripada tadi kita bahas temannya sudah menyebutkan bloat, physical blockage juga sering pada hewan besar ya, karena ada granuloma, kemudian juga ada diafragmatic hernia karena adanya TRP. Nanti kita di belakang belajar tentang TRP ya. Yang pertama itu dari abnormalitas frekuensi. Yang kedua, regurgitasi itu tidak seharusnya terjadi pada saat hewan itu beristirahat, ya. Biasanya kalau kita bayangin aja bayi misalkan kan udah minum tadinya, kemudian tiba-tiba 10 menitnya tidur, kemudian saat dia tidur itu muncul apa namanya dia gumoh, itu juga keadaan yang abnormal, ya. Regurgitasi yang muncul pada saat hewan itu yang harusnya rileks, kemudian dia muncul secara terus-menerus, maka itu sudah kita kategorikan abnormal, ya. Oke, regurgitasi vomiting yang akan lebih sering kalian lihat adalah regurgitasi pada hewan besar ya. Oke, ini salah satu video regurgitasi ya. Kalian bisa bandingkan dengan bayangin aja hewan kecil kemarin caranya muntah seperti apa. Jadi ada gerakan retching, ada gerakan seperti mendorong dengan aktif pakan itu keluar. Tapi kalau regurgitasi dia hanya seperti batuk, nah, kemudian makanannya keluar. Loh, sorry, my bad. Kenapa bergerak terus? Oke, saya ulang lagi deh. Aduh, kurang. Ya, kalau di hewan besar, regurgitasi itu hanya seperti dia uh, muntah kayak sendawa, tapi kemudian makanannya keluar. Ya. Hmm. Jadi pelan-pelan makanan akan keluar seperti itu, padahal itu semua sudah ditelan tadinya. Ya. Oke, pada hewan kecil saya lihat ada beberapa video itu di regurgitasi hewan kecil itu volumenya agak besar, barangkali di sapi. Karena dia juga relatif apa namanya regurgitasi itu relatif jarang muncul ya, karena memang penyakit pada saluran pencernaan atas itu nggak terlalu sering seperti esofagus yang terdilatasi itu agak jarang, sehingga dia memang frekuensi makanan itu nggak yang terlalu banyak atau tidak kemunculannya tidak terlalu ekstrim ya. Itu contoh regurgitasi. Kemudian sekarang kita bahas disfagia ya. Disfagia pada hewan besar itu lebih ke ketidakbisaan hewan itu untuk satu mengambil pakan ya. Kedua untuk mengunyah pakan tersebut dan yang ketiga tidak bisa ditelan ya. Tiga kondisi itu salah satu daripada tiga kondisi ini sudah kita kasih term disfagia. Paling sering disfagia ini karena ada rasa sakit pada entah itu mulutnya karena dia nggak bisa ngambil makan ngunyah biasanya pada mulut ya. Ya jadi balik lagi ke tadi jadi oral lesion entah itu dia kemudian ada granuloma yang besar kemudian ada orf yang besar memenuhi lid bagian atasnya itu juga bisa kemudian karena ada ulcerasi atau erosi yang terlalu dalam kemudian yang sangat inflame barangkali itu juga bikin dia nggak bisa ngunyah ya. Kemudian masalah gigi juga ada, periodontal disease juga muncul, tapi ini biasanya pada domba dan kambing. Oke, yang barangkali penyebab yang nomor dua setelah rasa sakit yang menyebabkan hewan itu nggak bisa makan adalah masalah neurologik ya. Masalah persyarafan. Jadi biasanya itu karena ada paresis ya, kelumpuhan saraf di bagian faringeal, dia nggak bisa nelen jadinya. Nah, biasanya ini paling sering pada hewan-hewan yang kena infeksi botulism ya, Clostridium botulinum. Atau misalkan pada kuda dia ada sering penyakit yang namanya guttural pouch mycosis. Jadi di bagian rahang atasnya ya, di guttural pouchnya itu seringkali ada infeksi jamur, di mana itu pusnya akan banyak banget. Nah, itu menyebabkan rasa sakit yang teramat pada kuda ya sehingga dia nggak bisa nelan nggak bisa ngambil makan nggak mau makan kayak gitu. Kemudian yang kedua facial paralysis karena penyakit listeria jadi dia menyerang sistem saraf pusat. Kemudian juga karena adanya trauma akibat tali kekang yang paling sering pada kuda ya kalau tertrauma. Oke, next ini yang sangat di antara ketiga penyebab ini barangkali yang paling less common yang sifatnya obstruktif, jadi hewan yang nggak bisa makan karena ada sesuatu yang menyumbat, biasanya di esofagusnya. Itu di antara semua hewan besar paling banyak dilaporkan di kuda, meskipun kejadiannya sedikit ya di antara dua penyakit atau dua penyebab di atas. Dan biasanya itu karena adanya
ketidakbisaan dia menelan pharyngeal paralysis tadi yang karena apa namanya paling sering karena si guttural pouch mycosis. Dimana biasanya kalau pada kuda, kalau tadi sapi kita lihat ya dia agak susah gitu menelan masuk makanannya, dia muncul sedikit-sedikit lewat mulut. Tapi kalau kuda biasanya kalau sudah ada pharyngeal paralysis ini dia akan muncul pakan itu keluar lewat hidung ya. Identify apa identify. Jadi kalau misalkan hal itu terjadi, biasanya paling sering diperiksa duluan kalau kuda itulah guttural pouch-nya. Apakah ada kebengkakan guttural pouch-nya, apakah kemudian ada demam juga yang menyertai, kemudian dilihat juga apa namanya kenampakan daripada wajahnya, apakah ada persarafan barangkali yang terimpact karena trauma atau hal-hal lain yang kemudian mengakibatkan kelumpuhan saraf faringeal ya. Ini bisa menjadi hal serius kalau misalkan pakan yang tidak tersalurkan ke esofagus tadi bukan malah masuk esofagus tapi masuk saluran yang lainnya. Kita tahu bahwa sebenarnya salah satu bagian daripada saluran pencernaan itu yang sebenarnya seperti jembatan ya. Jadi kita kenal ada yang istilahnya orofaring ya. Orofaring satu masuk ke faring, satu masuk ke ada yang tahu? Sebelah-sebelahan tuh. Yang satu saluran cerna, yang satu saluran napas. Yang saluran napas namanya apa? Nasofaring. Oh, masuk. Oh, 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 oke. Yang saya udah masuk ke salurannya nih. Kalau dicerna kan faring ya. Kalau di yang sebelum dia masuk ke ini nih, sebelum dia masuk ke trakea, itu apa? Laring. Laring. Laring, laring ya. Yang bahaya itulah ketika dia masuk ke laring ya, itu letaknya sebelah-sebelahan. Jadi hati-hati. Nah, ketika itu kemudian pakan yang tadinya susah banget itu dicerna entah karena dia ada apa namanya lesi proliferatif di mulutnya atau karena ada kelumpuhan saraf faringialis sehingga dia nggak bisa transfer ke belakang pakan itu, dia bisa tidak sengaja itu masuk ke saluran pernafasan ya kita kenal dengan pneumonia aspirasi atau pneumonia inhalasi ya dimana kemudian pakan itu masuk dan menjadi foreign body atau benda-benda asing di paru-paru ya kemudian itu akan menyebabkan klinis pernafasan bikin hewannya juga demam dan oleh karena itu kalian biasanya treating hewan yang seperti itu dengan penggunaan antibiotik ya. Oke, ini barangkali ini telat banget ya ini. Jadi di beberapa slide nanti akan saya tambahkan satu box ya. Ini sangat informatif sebenarnya. Jadi di box-box itu kalian akan melihat penyebab-penyebab yang paling sering menyebabkan misalkan ini vesicle pada mulut, erosi dan ulcer pada mulut dan juga lesi-lesi proliferatif pada mulut. Kalau misalkan di ruminansia, paling kali penyebab yang paling sering adalah penyakit dari belutang sampai dengan vesicular stomatitis ya. Barangkali yang less commonnya adalah ini mukosis atau karena iritasi non infeksius itu lebih agak jarang sebenarnya di ini di mana namanya di ruminansia dibandingkan barangkali dengan yang ada di kuda. Jadi nanti setiap spesies atau setiap kelompok spesies itu punya box-box sendiri. Silakan dicermati ya. Nah, ini misalkan kalau kita lihat perbandingan daripada tiga spesies ini ya, ini tadi makanya saya minta teman-teman itu bikin tabel biar lebih gampang. Jadi kalau kayak gini kalian akan bisa lihat VS misalkan dia bisa membandingkan kemunculan VS. Wait, kenapa ini? VS atau vesicular stomatitis dengan misalkan BVD. Jadi kalau di BVD itu dia hampir nggak muncul pada kuda dan juga kambing atau domba. Dia paling sering muncul di cattle ya pada sapi. Jadi kalau kalian nanti punya tabel seperti ini udah bisa ngeliat tuh semua penyakit ada 27-an penyakit tuh kalian akan bisa bandingkan antar spesiesnya, antar lesinya, kemudian bagaimana cara diagnosanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke diare. Penjelasan tentang diare itu sebenarnya hampir sama dengan diare yang pada hewan kecil ya. Jadi ada beberapa mekanisme. Semua mekanismenya itu sama ya. Tapi sekarang coba kita lihat-lihat deh kemarin teman-teman yang ikut PKT. Emang bisa kita menentukan diare itu? Misalkan kalau kita lihat kemarin sampai ada feses yang sampai menggunung dan itu sebenarnya konsistensinya dibandingkan dengan anjing itu sebenarnya jauh lebih cair pada ternak, ya kan?
sampai ada yang menggunung, sampai ada yang muncrat. Kemudian dia sebenarnya lebih basah, lebih moist, lebih watery dia sebenarnya. Dalam keadaan itu, terus gimana cara kita mengetahui dia diare atau tidak? Ada yang bisa atau ada yang mau mencoba menjawab nggak? Bebas aja jawab. Kalian juga bisa baca yang ada di sini. Kira-kira apa yang kita pakai patokan bahwa hewan besar ini lagi diare? Ada yang mau mencoba? Izin dok, Boleh, silakan. dari tampilannya yang di sini tuh mungkin untuk indikasinya tuh dilihat dari volume serta frekuensinya. Oke, seperti apa itu? Coba kasih contoh volume itu bagaimana, frekuensi itu gimana? Mungkin dari jarinya atau dari pupnya itu apakah dia terlihat lebih encer ataupun ya lebih encer. Kemudian untuk frekuensinya apakah dia lebih sering melakukan pup dalam satu hari itu mungkin lebih dari kadar batas normalnya mungkin seperti itu. Oke, sekarang kita bahas dulu volume ya, lebih encer. Kalau kita sekarang bandingkan hewan besar dan hewan kecil ini, dalam keadaan apapun nggak akan pernah kalian tuh jarang barangkali kalian lihat feses sapi itu bentuknya berbolus-bolus, ya nggak? Dibandingkan dengan feses, let's say anjing kalian yang sudah bentuknya itu sangat eh, konsistensinya, kalau misalkan oke ya, dia bentuknya seperti sausage, kayak mini sauerkraut itu lah, apa sauerkraut saya bilang, sosis mini itu ya, wieners itu. Nah, misalkan kalau pada sapi dia lebih ke volumenya itu karena dia bentuknya karena apa namanya karena fluiditasnya itu sangat jauh lebih cair daripada anjing dan kucing. Jadi dia kita bisa pakai pakai patokan lo volumenya. Misalkan kemarin itu si peternak ini membersihkan kandangnya itu ini kalau misalkan 2 hari ini sebenarnya belum full tapi ini sehari udah full loh. Itu sudah ada indikasi pertambahan volume. Itu satu. Selain daripada dia frekuensinya juga nambah. Sekarang kalau kita nanya peternak, Pak, ini kemarin-kemarin fesisnya kayak gini nggak Pak, konsistensinya? Kok ini kok saya lihat dia hampir kayak selalu terlalu cair gitu. Jadi keluarnya itu sudah skornya itu sudah 7 gitu. Biasanya kan dia nyampe ke bawah itu masih dalam bentuk blob besar gitu kan, kayak apa ya saya nyontohkan ya, kayak custard, puding custard yang kemudian jatuh kemudian 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 tersebar. Tapi beda kalau artinya dia itu terlalu banyak watery sehingga dia kalau ketika dia jatuh itu dia nggak kelihatan lagi di bawah itu, jadi dia nggak ada konsistensinya, hampir tidak bisa terlihat dan dia hampir apa ya bisa dibilang ya, kalau ngomongin volume ya, jadi secara teori itu ada volumenya nih. Jadi berapa volumenya di tiap kilogram kuda. Sebenarnya itu nggak akan informatif untuk kalau misalnya kalian tanya ke peternaknya. Jadi nggak mungkin kalian nanya, Pak, ini ada kira-kira 90 liter. Nggak mungkin peternak itu akan ngiloin atau ngukur volumenya. Sekarang terbaik kalian bertanya itu biasanya ini kalau dilihat kalau misalkan dia ngeluh karena diare ya. Benar ini diare Pak. Dari mana Pak tahu ini diare? Nah, biasanya mereka akan ngomong ini tuh kalau misalkan dia pup atau dia buang air besar, selain daripada encer gampang sih sebenarnya tahu encer. Anyway, jadi berapa kali dia membersihkan feses itu biasanya dalam kurun waktu 2 hari. Biasanya kalau peternak-peternak di kampung ya, dia 2 hari digeser fesesnya, dibersihin ke arah yang lebih tepi, atau biasanya kalau misalkan dalam keadaan atau ternaknya atau hewannya cuma satu, biasanya dalam kurun waktu 5 hari baru dibersihin. Tapi kalau misalkan dalam keadaan dia ya udah nggak bisa dibersihin karena terlalu encer, jadi dia nggak ada materi fesesnya itu nggak nyampe di lantai itu loh, karena dia selak yang tersebarnya itu sudah tanda-tanda dia diare. Nggak pernah saya beresin justru ini dia karena dia terlalu encer, fesesnya nggak bisa saya serok, nah misalkan kayak gitu. Atau ini sebenarnya udah saya beresin kemarin itu sudah saya 3 kali loh saya geser fesesnya, ini agak banyak, nah itu sudah ada indikasi adanya perubahan frekuensi dan juga volume pada hewan. Kalau kita lihat secara teoritis itu ada teorinya. Biasanya untuk kuda dia akan em, mengeluarkan feses 11 hingga 13 kilogram per berat badan. Feses 11 sampai 13 kilogram feses per berat badannya per hari. Ya. Kemudian kalau misalkan dia diare
itu dia masuk kategori lebih daripada 90 liter per 450 kilogram kuda ya. Jadi kuda yang beratnya 450 gram ketika dia diare dia bisa mencapai lebih dari 90 liter. Nggak mungkin kalian literin sih, anyway ini ambil aja sebagai patokan teori ya. Kemudian pada sapi biasanya dia normalnya itu 15 sampai 28 kilo material feses per day, atau fesesnya itu bisa sampai 15 kiloan. Kemudian kalau misalkan dia itu diare, sebenarnya di sapi itu agak jarak diare ya. Itu sebenarnya jenis diare pada sapi itu lebih ke diare non spesifik, artinya dia diare karena faktor-faktor tertentu. Kalau misalkan kita keluarin faktor itu, dia akan berhenti diare, non spesifik dia sebenarnya. Nah, itu paling sering karena dia makan atau dikasih pakan rumput-rumput yang masih basah. Sehingga apa namanya, komponen air pada rumput itu yang akan menyebabkan juga peningkatan konsistensi pada feses daripada sapi ya. Ini salah satu gambar yang sangat obvious yang tadi saya bilang, jadi ini hampir nggak bisa diserok oleh petani. Ini diare yang paling sering muncul pada pedet. Tahu nggak penyakit apa ini kira-kira, kayak nama orang penyakitnya ini, ada yang tahu? Barangkali mau mencoba, pernah dengar-dengar, pernah jalan-jalan ke peternak. Di sini kayaknya nggak tahu saya sering apa enggak ya. Anyway, ini salah satu bentuk diare yang paling sering pada pedet. Ya, nanti barangkali kita akan bahas di belakang. Mekanisme diarenya semuanya sama, ada malabsorpsi, ada adanya tekanan osmotik atau senyawa osmotik yang terlalu banyak dalam lumen usus, adanya sekresi berlebih karena adanya inflamasi di situ, adanya abnormal motility juga bisa karena inflamasi ya. Kemudian adanya tekanan hydraulic pressure karena adanya peradangan di sekitar saluran pencernaan. Inflamasi itu sendiri yang kemudian semuanya itu akan menyebabkan ya, kalau misalkan tadi kita bahas motilitasnya naik, dia akan mengurangi juga transit time-nya. Jadi kalau misalkan transit time-nya terlalu sempit atau terlalu kecil, dia akan menyebabkan feses itu atau ingesta itu tidak terserap airnya secara maksimal, sehingga dia banyak keluar lewat saluran cerna. Oke, tunggu sebentar. Oke, itu mekanisme diare semuanya hampir sama. Silakan dilihat beberapa penyebab diare pada. Oke, anyway, ini beberapa jenis diare pada penyebab diare pada kuda. Jadi kalau pada kuda itu dia sangat rentan pada toxicity ya. Paling sering itu phenylbutazone, ada juga PA. Nanti kalian di belakang akan belajar tentang PA. Tapi PA nggak menyebabkan diare, dan lebih ke penyakit liver. Ini barangkali kalian bisa lihat salmonella sering pada kuda. Kalau dibandingkan dengan ruminansia, dia lebih ke parasitism. Jadi paling sering itu karena cacing. Ya, lihat lagi Pak buku parasitnya kemarin, nggak usah ditinggalin. Em, itu juga di sini dipaparkan juga berapa jenis-jenis atau beberapa penyebab yang disebabkan oleh di luar daripada penyebab-penyebab umum ini. Jadi nanti diperhatikan saja ya. Barangkali stressingnya ada di yang di common cause ini. Beberapa saya jelaskan nanti di kuliah minggu depan. Oke, kalau misalkan kita mendiagnosa diare sebenarnya hampir sama juga dengan mendiagnosa diare pada hewan kecil ya. Kita lihat dulu take history, kita ambil dulu anamnesanya. Ada nggak kemarin dikasih digembalakan di tempat yang agak lembab, atau misalkan di mana di situ habis kena hujan, atau di mana di situ agak lebih apa namanya, rimbun sehingga embunnya banyak. Jadi pasture, bukan pasture. Jadi hijauannya itu agak sedikit basah, itu yang menyebabkan adanya perubahan pakan, kemudian itu yang bikin diare non spesifik misalkan. Terus periksa fisiknya seperti apa, adakah tanda-tanda dehidrasi, atau misalkan adakah tanda-tanda lemas dia nggak bisa berdiri kayak gitu ya. Kemudian diperiksa fesesnya, sebenarnya semua hampir sama. Setelah periksa feses, dilihat CBC, apakah ada indikasi ini penyakitnya berjalan secara sistemik. Kemudian kalau ada modal, peternaknya juga bisa diarahkan untuk tes serum ya, untuk mengetahui berapa jenis toksin barangkali yang ada di fesesnya, atau berapa jenis virus barangkali yang bisa kita deteksi lewat pemeriksaan serum.
Kemudian kalau dia melibatkan kolik atau sakit perut ya, kolik itu sebenarnya abdominal pain bisa di bisa direkomendasikan untuk abdominocentesis untuk melihat seperti apa komposisi cairan yang ada di dalam sana. Apakah cairannya darah, apakah cairannya ingestarnya ada ruptur. Kalau misalkan cairannya itu pustula, berarti ada peritonitis akut biasanya. Kemudian atau karena penyakit lain. Kemudian ada juga uji fungsi dan absorpsi. Jadi yang kita lihat itu adalah glukosa oralnya yang kita lihat apakah ada masalah pencernaan di sini yang sifatnya metabolik. Kemudian apakah juga metabolik ini ada kaitannya dengan fungsi liver seperti itu ya. Em, eh, Barangkali tisunya atau jaringannya bisa kita eksamin, kita periksa. Ya, barangkali ini paling belakang ya. Kemudian toksikologi ini lebih ke histopatologi sebenarnya nih, biopsi dan rectal scrape. Jadi kerokan rektum kalau misalkan dia udah terlalu lama diarenya, rektumnya bisa dikerok untuk mengetahui apakah ada kelainan bentuk sel, ada kelainan bentuk jaringan yang terjadi secara masif yang kemudian mempengaruhi penyerapan pada usus ya. Yang terakhir di sini saya nggak pernah lihat sama sekali kecuali labnya nggak pernah dilakukan sama sekali ujinya ya ini uji toksikologi ya entah itu dengan kromatografi atau entah dengan menggunakan uji-uji lain. Toksikologi di sini hampir tidak pernah diuji padahal kalau di luar itu sudah menjadi salah satu concern ya. Jadi malah di luar itu ada satu mata kuliah khusus mempelajari tentang toksikologi tumbuhan pada hewan-hewan ya. Tapi di sini nggak pernah sama sekali saya lihat. Oke, anyway itu approach-nya hampir sama dengan yang ada di hewan kecil ya. Saya agak cepetin ya, karena udah hampir waktu. Oke, anyway, sekitar 15 menit lagi ya. Oke, kolik adalah sebenarnya definisinya sakit perut, abdominal pain. Tapi sekarang kalau di hewan besar kita kenal adanya namanya visceral dan parietal ya, di mana parietal tuh kayak dia lebih cenderung karena adanya eh, semua hal yang ada di apa namanya di rongga perut sehingga kalau yang visceral ini biasanya dia lebih ke spesifik penyebabnya ada di mana entah itu di usus entah itu di karena ada di liver tapi kalau dia parietal ini lebih ke semua hal nggak hanya yang ada di saluran cerna tapi kemudian ini berapa jenis penyebab yang paling sering menyebabkan kolik pada hewan besar ya. Distensi tadi temannya ada yang nyebut juga bloat itu juga paling sering menyebabkan kolik pada hewan. Yang paling beresiko kolik ini sebenarnya harus saya tekankan adalah kuda ya. Jadi ketika kolik itu terjadi pada kuda itu harus ditreat sebagai emergency ya. Yang paling sering atau yang alasan yang paling mendasari itu adalah karena satu kolik pada kuda itu hampir selalu atau hampir sering terjadi karena dia memiliki sistem anatomi yang sedikit berbeda pada ruminansia daripada ruminansia. Jadi mesenteriumnya dia agak pendek si kuda ini sehingga lebih cepat dia melilit. Nah, kalau misalnya kolik ini dia dengan tingkat toleransi yang lebih rendah terhadap rasa sakit, dia cenderung lebih bereaksi lebih ekstrim sehingga itu akan menyebabkan paling sering itu adalah puntiran ya. Puntiran itu kemudian akan menyebabkan infaksi atau terhentinya aliran darah sehingga itu kemudian akan menyebabkan entah itu apa shock hipovolemik karena dia terhenti aliran darahnya bisa menyebabkan kebocoran juga sehingga ujung-ujungnya dia bisa menderita shock hipovolemik dan akhirnya mati ya. Kolik barangkali nanti ini dilihat saja. Jadi ada visceral pain. Sorry, saya kayaknya tadi ngomongnya terbalik ya. Visceral pain. Jadi semua hal yang ada di rongga abdomen, rongga perut daripada hewan itu bisa menyebabkan sakit kolik ya. Jadi agak susah menunjuknya di mana. Tapi kalau parietal biasanya dia cenderung lebih spesifik lokasinya. Ya, nanti ini dilihat saja penyebab-penyebabnya. Kalau di sini saya nggak terlalu bahas, nanti di belakang barangkali ketika menyebut penyakit baru akan saya munculkan klinis yang muncul adalah kolik seperti itu ya. Sebenarnya kolik itu dia definisi simpelnya adalah abdominal pain atau sakit pada bagian abdomen ya. Pada ruminansia sebenarnya dia juga bisa, tapi dia memiliki rasa toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi dibandingkan kuda. Barangkali karena faktor anatomi tadi ya. Oke, jadi
dia lebih sign itu mungkin banyak banget saya lihat sebenarnya ada video kolik tapi nggak bisa nggak dapat saya videonya yang membedakan parietal dan visceral ya dua-duanya terlihat sama ya barangkali kalau di trace penyebabnya itu mungkin akan bisa dibedakan ke parietal dan visceral organ mana saja yang menyebabkan. Nah, ini tadi yang saya sebabkan sequel yang paling kita tidak mau terjadi atau tidak yang paling harus kita hindari pada kuda yakni adanya hypovolemic shock ya karena ada takikardi kemudian tadi karena ada putiran terhentinya aliran darah ke satu tempat atau satu posisi sehingga dia menyebabkan adanya shock hypovolemic ya ciri-cirinya pulsnya rendah pulsnya lemah CRT-nya juga gusnya menjadi pucat ekstremitasnya depan belakang juga dia menjadi dingin ya sehingga itu menyebabkan biasanya diikuti dengan kematian. Ya. Seperti itu. Itu makanya kenapa kolik pada kuda itu harus ditreat sebagai keadaan emergency. Ya, diagnosisnya juga hampir sama dengan semua penyakit ya. Harus kita ambil anamnesanya dulu dari kapan, kemudian dikasih pakan apa kemarin. Kita lihat juga physical examination-nya, apakah dia sudah menunjukkan tanda-tanda emergensi. Misalkan kalau misalkan pada sapi, barangkali nggak terlalu kelihatan ya. Kalau pala kuda, silahkan dicek apakah CRT-nya masih oke, apa enggak. Kemudian cek fesesnya juga apakah ada materi-materi yang sekiranya menyebabkan kolik biasanya makan nggak sengaja atau terlalu banyak akumulasi tanah atau pasir pada pakan itu juga bisa menyebabkan kolik ya karena ada obstruksi tadi. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan silahkan dilakukan dan paling belakang biasanya kalau masih ada waktu ya dan kalau misalkan itu juga masih terjadi bisa dilakukan explorative surgery untuk mengetahui penyebabnya entah itu karena TRP ya entah itu karena adanya akumulasi hardware, ada hardware disease di belakang, silakan nanti dibaca dulu sebelum kuliah minggu depan ya. Oke, Melina juga sama, sebenarnya dia feses yang berwarna lebih gelap ya. Itu biasanya karena ada ulcerasi di bagian depan saluran pencernaan. Nah, tapi sekarang yang harus kita ketahui ulcerasi, sorry, bukan ulcerasi, persistensi atau adanya darah ini tidak hanya pada saluran pencernaan, makanya dia harus apa namanya, harus dilihat historinya secara menyeluruh ya. Jadi sumber daripada darah itu kenapa tidak hanya di saluran pencernaan? Karena beberapa penyakit misalkan ya, eh, let's say tuberkulosis pada manusia, misalkan dia suka batuk darah itu, darah yang tertelan itu kemudian menyebabkan stain gelap pada feses itu yang kita sebut dengan melena. Sehingga sebenarnya salah satu cara untuk menentukan sumber eh, perdarahan di mana paling benar itu adalah dengan menggunakan anamnesa. Apakah ada penyakit paru-paru atau saluran pernafasan, kemudian diperiksa apakah ada kesulitan bernapas, karena barangkali kalau dia ada masalah paru-paru dia akan kesulitan bernapas. Kemudian juga penyakit-penyakit lain terutama di bagian mulut ya yang bisa mengacaukan diagnosa daripada melena itu sendiri. Oke, ini beberapa contoh melena yang paling sering pada kuda dan juga pada ruminansia. Silahkan nanti dilihat sendiri ya. Kita cepatkan saja. Oke, disentri. Disentri itu sebenarnya hampir sama dengan diare, tapi ini lebih spesifik, ini lebih terminologi sebenarnya. Di mana disentri itu mengacu pada feses yang berisi entah itu darah, fibrin. Kalau fibrin waktu warnanya berarti dia agak sedikit pucat ya, pale. Dan bisa juga itu karena adanya mukus. Jadi ketiga hal ini ketika dia muncul pada feses itu kita sebut dengan diare slash dysentery gitu, sangat spesifik dia. Hematosesia juga tadi sebenarnya sama ini dengan melena, tapi kalau dysentery itu lebih ke em, kalau melena itu bisa jadi karena ini ya, karena ada sumbernya dari saluran lain, tapi kalau dysentery dia spesifik saluran cerna karena adanya gangguan pada saluran cerna, entah itu karena ada perdarahan aktif, entah itu karena adanya inflamasi juga yang sangat spesifik dari bakteri seperti Salmonella, seperti itu. Jadi itu akan menyebabkan variasi dalam hal konsistensi dan juga warna pada feses hewan besar. Silakan dilihat ini ada penyebab-penyebab hematosesia atau adanya darah segar pada darah itu penyebabnya apa saja. Paling sering itu sebenarnya karena adanya sadistic examination. Jadi pas kalian ngerogoh itu loh terlalu
keras sehingga itu menyebabkan adanya darah pada perlukaan pada rektum kemudian darah pada fesesnya. Nah, kalau misalkan fibrin itu karena dia warnanya agak pucat ya, berapa menyebutnya itu yellow gray material terserah lah yang jelas warnanya lebih pucat, kemudian dia biasanya muncul pada infeksi salmonella ya. Oke, ini beberapa jenis penyebab-penyebab disenteri pada kuda dan juga ruminansia. Saya cepetin aja ya. Next, mungkin yang agak sering juga terjadi sebenarnya distensi ya. Tapi distensi ini again um, akan berdampak pada klinis lainnya yang paling sering yang harus kita tangani lebih cepat itu adalah koliknya sebenarnya. Jadi distensi ini hanya titik beratnya ada di patofisiologi saja dan bagaimana bentuk distensi itu menentukan perbedaan penyebab ya. Silakan nanti ini dibaca. Konstipasi tidak pernah jarang banget ya konstipasi dibandingkan pada hewan kecil karena pakannya sendiri memang kayak serat kalau di hewan besar ya. Oke, ini ada satu teori yang saya nggak tahu apakah ini relevan atau tidak. Jadi beberapa jenis disensi itu menentukan penyebabnya. Ya, saya sendiri makanya saya nggak terlalu tekankan di sini ya. Sejauh ini distensi yang paling sering terjadi itu karena ada tumpukan gas atau bloat. Tapi ada juga distensi yang terjadi secara normal, misalkan karena sapinya itu bunting. Kalau misalkan bunting, buntingnya itu adalah distensinya itu ke kanan atau ke kiri. Itu aja yang ingin ditekankan di sini ya. Harus bisa dikenali distensinya. Oke, ini penyebab konstipasi yang sebenarnya agak jarang juga kejadiannya pada hewan besar, tapi barangkali eh, boleh kalian baca aja ya. Oke, ikterus barangkali ini salah satu yang penting. Ikterus itu paling sering terjadi pada sapi karena infeksi apa biasanya? Ada yang tahu? Infeksi apa pada sapi yang menyebabkan hewannya bisa ikterus? Udah dapat pelajaran padahal di semester 3 ini kalau nggak salah deh. Ayo, infeksi apa? Atau semester lalu? Izin dok, leptospirosis, Satu lagi, parasit yang paling sering banget. Izin dok, Fasiola. fasiolosis. Fasiola ya. Fasiolosis itu paling sering atau penyebab ikterus paling sering pada sapi. Kalau pada kuda itu yang paling sering adalah PA, Pyrrolizidin toxicity. Nanti kita bahas barangkali ya. Ini ya teman-teman mungkin nggak pernah terlalu denger ya. Jadi ini karena adanya ingesti dari pakan eh, tumbuhan yang kita sebut dengan crotalaria atau kalau bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia saya lihat namanya tanaman orok-orok tapi saya nggak tahu kalian tahu apa nggak tanamannya tapi nanti di slide minggu depan akan saya tampilkan jenis tanamannya atau kalian bisa Google sendiri ya itu seringkali tertelan tidak sengaja pada kuda PA toxicity ya dan beberapa jenis tadi penyakit itu sebagian besar memang adanya pada kuda teaser, Taylor itu semuanya ada pada kuda ya. Oke, mungkin itu saja sebagian besar yang akan saya jelaskan hari ini. Sebenarnya saya maunya tadi jelaskan satu lagi eh, di barangkali kita bisa ya, nggak apa-apa ya lagi 10 menit deh 10 menit, no, 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 8 menit maybe. Oke, coba saya buka sedikit aja, barangkali dua penyakit ya. Dan dua penyakit ini sebenarnya sudah kalian dapatkan saat di semester lalu. Jadi actinomycosis dan actinobacillosis ya. Terkait dengan proses diagnosanya, bagaimana itu bisa terjadi, kemudian bagaimana cara mendiagnosa, dan juga bagaimana treatmentnya ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke PowerPoint berikutnya? Enggak ya, aman ya. Akan tidak aman ketika kalian biasanya nanti sudah menemui quiz baru nggak aman. Biasanya seperti itu. Oke, coba saya share ulang. Ini saya jelasin barangkali maybe three maximum penyakit. Oke, kita langsung aja ya. Ini dia tadi bentuk daripada tabel yang saya sebutkan di awal. Jadi bentuk ada diagnosanya, nama penyakitnya apa, nama lainnya silakan tulis. Karena ada beberapa penyakit nanti bisa aja saya tuliskan nama lainnya di opsi ABC-nya ya. Jadi pastikan kalian tahu juga nama lainnya. Ada diagnosanya, kemudian penyebabnya apa, patofisiologinya, kenapa dia bisa muncul di mulut, kenapa bisa muncul diare, atau kenapa kemudian dia bisa
em, robek peritoneumnya seperti itu. Seperti patofisiologinya harus diketahui. Kemudian juga clinical sign-nya yang muncul paling sering apa, diagnosisnya caranya bagaimana, apa yang harus dilakukan pemeriksaannya itu kalian harus tahu, dan kemudian yang terakhir adalah treatment. Ya, ingat ini kita membahas hewan besar ya, yang mana sebenarnya aspek ekonominya itu lebih dikedepankan dibandingkan dengan hewan kecil karena dia hewan produksi, hewan ternak. Sehingga seringkali treatmentnya itu atau hal-hal yang paling bijak untuk dilakukan ketika hewan itu terkena penyakit itu biasanya adalah dengan culling atau slaughter ya, disembelih hewannya dengan tujuan untuk meminimalisir em, apa ya biaya pengobatan dan juga untuk memutus rantai penularan ya. Oke, sekarang kita bahas penyakit pertama. Saya yakin teman-teman masih ingat Actinobacillosis atau yang kita sebut dengan wudentang, wuditang, lidah papan, terserah kalian bisa nyebut apa saja. Itu disebabkan oleh Actinobacillus liquidinariae, jadi gram negatif, yang mana sebenarnya ini adalah flora normal daripada mulut eh, sapi dan juga domba, ya. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa kok bisa flora normal ini kemudian menyebabkan penyakit yang begitu menyiksa hewan sehingga dia nggak bisa makan ujung-ujungnya. Kadang-kadang yang pada apa namanya klinik yang paling severe, yang paling parah pun hewannya sampai nggak bisa retract, nggak bisa narik lidahnya menjulur besar gitu keluar sehingga dia nggak bisa makan. Nah, kenapa bisa? Bagaimana bisa si normal flora ini menyebabkan penyakit di sini? Nah, biasanya clinical sign-nya itu dia sangat spesifik ya, udentang, lidahnya membesar, kemudian karena lidahnya membesar itu dia nggak bisa jadinya ngambil pakan, karena dia juga lidahnya kadang-kadang menjulur, dia akan juga merespon atau memicu adanya salivasi yang berlebih. Ingat itu salah satu lesi oral, yang mana kalau misalkan ada lesi oral, dia pasti juga akan dibarengi dengan adanya hipersalivasi ya. Oke, jadi hewan ketika lidahnya itu membesar dan juga menjulur keluar, biasanya dia akan sangat biasanya dia akan menyebabkan apa namanya rasa sakit. Nah itu dan juga setiap penyakit yang melibatkan sistem pertahanan normal, bukan sistem pertahanan normal, artinya flora normal daripada saluran itu biasanya dia akan diawali oleh adanya ulcerasi ya. Dengan adanya ulcerasi, dengan adanya jaringan terbuka, flora normal itu kemudian masuk. Ya, seperti itu. Yang terbentuk di dalamnya itu kalian sudah belajar kemarin ya dengan Dok Guswin itu granuloma yang di dalamnya kalau kalian sembelih, bukan jangan sembelih sih, jangan buru-buru disembelih hanya karena kalian mau lihat isi dalam lidahnya apa ya. Tapi yang jelas kalian bisa melihat. Yang jelas kalau misalkan itu dibuat preparat histopatnya itu akan kalian lihat bentukan granuloma ya. Granuloma, kalau misalkan kapanpun kalian mendengarkan granuloma itu pasti sudah ada tumpukan atau akumulasi daripada sel-sel atau jaringan yang nekrosis di mana kalau kalian buka lagi histopannya yang kalian akan lihat di situ adalah makrofag ya. Dan ini harus dibedakan dengan ORF. Sebenarnya agak jauh berbeda karena Wudentang itu dia pure dan paling sering klinisnya hanya pembesaran di bagian lidah ya granuloma. Kalau ORF itu dia lebih ke lesi seperti cacar ya, cacar proliferatif. Kalau cacar bukan cacar air sih, pox ya. Jadi ada bongol-bongol kecil, jadi brokoli-brokoli kecil di mulutnya. Seperti itu contagious eczema atau ORF itu. Oke, jadi clinical pathology kalian bisa periksa barangkali biopsi ya, biopsi dan kemudian dikultur, dilihat bakterinya dan prognosanya biasanya kalau hanya lidahnya yang kena, dia biasanya prognosanya bagus ya. Sodium iodida salah satu pengobatan yang bisa diberikan itu bisa dikasih secara IV ya, 1 kali seminggu. Kemudian kalau misalkan hewannya itu apa namanya sakit banget ketika dipalpasi atau pas kalian dekati hewannya kemudian dia eh, dicoba kasih pakan itu dia hampir nggak bisa atau sangat susah menerima pakan bisa dikasih meloxicam ya analgesik untuk mengurangi rasa sakit sehingga dia masih bisa lah gitu makan kalau pembesarannya tidak terlalu ekstrim ya. Kalau misalkan sodium iodida ini udah dikasih, biasanya dalam kurun waktu 1 minggu sekali ya, dia akan bisa mengobati si
apa namanya Wudentang ini dalam kurun waktu 48 jam. 2 hari aja udah balik. Tunggu sebentar ya. Just a second. Hmm. Oke, ya. Oke, kemudian pengobatan dengan antibiotik itu tidak terlalu dikedepankan ya, kecuali dia ada lesi eh, kecuali dia ada lesi yang sampai menjalar ke bagian gang, barangkali bisa diperhitungkan menggunakan antibiotik. Misalkan kalau ada kebengkakan yang mana kita tahu biasanya stabilo, strep, stap, di situ udah mulai marah-marah karena lingkungannya sudah terganggu sehingga kemudian dia juga bisa menyebabkan infeksi sekunder pada bagian mulut. Tapi itu jarang banget. Nah, kalau misalkan dia ada indikasi keterlibatan flora normal karena bakteri itu bisa menggunakan pilihan antibiotik yang sensitif ya. Yang baru diketemukan sensitif terhadap si Actinobacillosis ini ampicillin, penicillin ini, florfenicol, sulfa, dan aminoglikosida. Luar daripada itu silahkan lakukan uji sensitivitas. Ingat, jangan sembarang ngasih antibiotik ya. Yang bagus itu lakukan uji sensitivitas. Oke, ini barangkali ada banyak kalau kalian browse di Google ada banyak banget klinis daripada wooden tongue di video di YouTube juga banyak banget cara-cara mengobati wooden tongue. Paling sering memang menggunakan sodium iodida. Kalau sodium iodida itu sering banget dipakai untuk obat gondok pada manusia sebenarnya. Tapi ternyata itu juga bisa digunakan untuk mengempeskan si lidah tadi sehingga dia biasanya akan resolve dalam waktu 48 jam atau 2 hari sejak diberikan sodium iodida itu ya. Ini sebenarnya nggak terlalu, ini udah membesar dan mengeras tapi belum terlalu parah. Mungkin ini hewannya masih bisa makan, dibantu hewannya makan dengan menggunakan feeding tube biasanya ya. Pakannya juga diganti menjadi pakan yang lebih moist, yang jadi lebih lembut ya sehingga gampang dia kunyah atau gampang dia telan. Oke, kita lanjut cepat ya di actinomycosis ya lampi jaw. Jadi kalau tadi lidahnya sekarang ini bisa ke jawnya. Jaw itu rahang ya. Rahangnya ini kalau tadi kita dengar atau tadi kita bahas bahwa actinobacillosis itu dia cenderung menyebabkan granuloma. Kalau ini enggak, dia cenderung menyebabkan adanya pertumbuhan jaringan tulang baru ya. Periosteal, new bone dan fibrosis. Jadi kalau kalian buka estopannya ini isinya bulat-bulat. Kalian tahu nggak bentuk sel tulang bulat-bulat ada matanya itu. Seperti itu dan bisa juga adanya banyak fibrosis sehingga dia mengeras ya nggak bisa makan hewannya karena itu. Ya. Ini juga sebenarnya normal inhabitant dan biasanya dia akan masuk ketika ada erosi. Ingat yang menyebabkan erosi tadi salah satunya adalah si yellow bristle grass itu tadi ya, setaria itu tadi. Clinical sign-nya barangkali sangat evident, sangat bisa dilihat. Jauhnya nggak bisa digerakin dan itu juga sampai rasanya kebas ya. Kalau ini kalian palpasi itu rasanya sangat keras ya karena dia tersusun dari jaringan tulang. Kemudian kalau misalkan bagian gigi seperti di gambar ini sudah terlibat ya atau misalkan kena itu biasanya akan menyebabkan rasa sakit yang teramat gitu. Differential diagnosisnya adalah paling sering barangkali adalah osteomyelitis ya, dan juga abses pada akar gigi di sapi dan domba gitu. Ya, kalau akar giginya, kalau di ruminansia barangkali yang paling sering adalah si osteomyelitis ya. Oke, clinical pathology yang bisa membantu biasanya dia nggak ada yang banyak berubah ya, hampir relatif hampir normal. Kalaupun ada yang berubah dia sifatnya non-spesifik ya. Yang bisa membantu justru dengan radiografi atau dengan X-ray. Kalau misalkan dipotret itu bagian lampi hijaunya dia akan di bagian yang nyendul tadi ya, bagian depan itu akan ada pembentukan tulang. Jadi warnanya akan radio opak, warna putih di bagian situ menonjol keluar. Kemudian treatmentnya hampir sama sebenarnya dengan sodium iodida, dosisnya juga sama ya. Kemudian barangkali ini pemberiannya hampir sama juga 10 hari, tapi biasanya kalau nggak bisa di IV, ya nggak bisa dilakukan secara IV, ada juga pilihan penggunaan iodida organik. Sama juga iodida ini untuk obat-obat apa namanya bahasa Balinya itu gendongan kayak
besar itu loh, defisiensi yodium itu biasanya. Nah, kalau misalkan tindakan bedah yang saat ini karena itu kan gede ya, kenapa nggak dibedah aja dok? Kenapa mau harus dikecilin? Bisa saja kalian lakukan bedah, bisa aja. Jadi tapi bedahnya itu tidak hanya sekedar bedah di insisi kemudian dibuang jaringannya enggak, dia harus disertai dengan krioterapi. Jadi biar pertumbuhan periosteal bone itu bisa terhenti di situ, ya. Salah satu juga yang bisa diberikan ya ioniazid, jadi dia juga untuk menghentikan pertumbuhan daripada apa namanya boni atau periosteal bone itu karena si aktivitas bakteri itu sendiri. Kemudian karena ini bakteri bisa diberikan antibiotik, tapi dengan sarannya balik lagi ya terlebih dahulu melakukan uji sensitivitas. Paling sering memang dikasih penicillin untuk 7 hingga 10 hari secara IM. Ya. Kemudian sampai situ aja barangkali dulu, sisanya seperti yang tadi saya jelaskan, karena ini hari libur saya nggak mau terlalu banyak kuliah. Barangkali kalian bisa isi ya, karena ini silakan dipakai waktu luangnya untuk membaca lagi topik-topik di 2 dan 3. Karena minggu depan akan saya review sangat cepat aja, dan barangkali akan saya tanya-tanya, saya panggil, ini sudah belajar belum, yang ini jawabannya apa. Jadi semacam kuis yang sangat singkat gitu aja barangkali cuma 5 menit tanya jawab. Kemudian setelah itu kita akan lakukan what is it? Kita akan lakukan study case ya. Akan saya berikan beberapa data tentang hewan-hewan yang sakit. Silakan nanti saya tunggu jawaban daripada para korti ya. Ini mau dibawa pulang atau mau kalian presentasikan. Harusnya sih nggak sulit presentasinya. Kasusnya juga relatif straightforward. Setelah kalian nyimak kuliah minggu depan, pasti udah ada bayangan apa saja yang harus diperiksa selain daripada hewannya, karena beberapa penyakit itu sifatnya infeksius, ada beberapa reservoirnya, jadi reservoirnya harus juga dilihat di kandang, kondisi kandang juga dilihat, karena ada beberapa jenis yang penyakit terjadi karena adanya penurunan atau buruknya hygiene dan sanitasi kandang, seperti itu. Ya, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah 1,5 jam, mohon maaf. Nggak ada ya. Pesan saya tolong dibaca dulu part 2 dan 3-nya. Kalau misalkan kalian ada yang nggak dipahami dengan tulisan saya atau ada penyingkatan yang terlalu singkat, silahkan ditanyakan minggu depan. Kalau nggak ada, maka minggu depan akan saya awali dulu dengan kuis singkat. Jadi kuis ini sebenarnya selain daripada untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah paham, juga untuk saya nambahkan nilai kalian nanti pas UTS itu. Jadi kalau UTS itu pada ada yang kurang ya sudah nilai kuisnya yang saya pakai kayak gitu karena nggak akan ada lagi em, remedi diprotes yang ngasih remedi nanti remedinya terlalu ini katanya ya nggak apa-apa sih bagus juga nilainya soalnya oke anyway kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak saya tahu ini waktu liburan jadi mungkin otak kalian belum sepenuhnya berfungsi karena masih masih suasana libur ada lagi kira-kira teman-teman. Karena kalau tidak, saya minta tolong si Dabira dan Jessica ya, tolong di absen temennya yang datang hari ini, nanti screen capture-nya dikasih ke saya. Oke, teman-teman, karena tidak ada pertanyaan, silakan Dabira dan ini Jessica atau satu orang di antara kalian silakan di screen capture, nanti daftar hadirin diserahkan ke saya. Kalau sudah bilang ya, kalau Baik, sudah bilang, nggak perlu sebentar. kalian on kamera. Udah ya, udah kadap. Dari saya sudah screen Oke, capture. oke. Oke, thank you Jessica. Kalau gitu Jessica yang kirimin ke saya ya.
Oke, teman-teman, karena tidak ada pertanyaan lagi, kuliah di hari libur ini saya akhiri. Minggu depan kita ketemu di hari Senin ya. Jadi tolong dibaca lagi, kemudian nanti kita akan punya case study. Dan kalau misalkan kalian sepakat untuk presentasi, saya akan sangat menyambutnya dengan senang hati. Jadi kalian sudah kalau Prof. Sadr bilang sudah masuk ke tahap HOTS, jadi udah cara berpikirnya sudah sangat kritis, pasti mau orang-orang juga mau mengutarakan pendapatnya dengan sangat aktif karena ada analisis yang kritis tadi, pasti udah pada apa namanya, udah pada confident, udah pada pede, makanya pada mau presentasi. Nggak apa-apa, bagus justru makanya saya mau kasih nilai tinggi presentasinya 40% kah. Jadi UTS-nya hanya 60 saja untuk kelas A dan D. Nanti silakan dikasih tahu saya ya, Korti ya, mau presentasi atau mau kuliah biasa. Dibawa pulang berarti. Kalian ribet, ribet lagi kalau bawa pulang malah ngerjain tugas lagi di rumah gitu maksud saya. Kalau presentasi kan akan selesai di situ gitu. Dan kalian bebas nanya ke saya ini artinya apa gitu. Oke, teman-teman, karena nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akhiri kuliah kita hari ini. Materi silakan semuanya diakses lewat Oase, semuanya sudah ada. Kalau ada yang tidak kalian ketahui atau ada yang membingungkan, silakan nanti tanya ke minggu depan ya. Barangkali itu saja dari saya. Selamat siang semuanya dan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Selamat siang, dokter. terima kasih banyak, Terima dokter. kasih, dokter.